Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang pokok bahasan keanekaragaman hayati. Nah, kalau kita perhatikan, alam di lingkungan sekitar kita sangatlah beragam. Keberagaman itu dapat dilihat dari keberagaman hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Keberagaman tersebut akan kita pelajari dalam topik bahasan kita pada hari ini, yaitu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati terdiri atas 3. Pertama yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen. Kedua, keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Dan yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, gen merupakan faktor pembawa dan pengendali sifat-sifat makhluk hidup. Gen ini terdapat di dalam kromosom, sedangkan kromosom itu sendiri terdapat di dalam sel. Nah, pada dasarnya gen-gen yang dimiliki oleh makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya sebetulnya adalah sama dari perangkatnya, namun susunannya yang berbeda. Nah, susunan yang berbeda ini dapat mengakibatkan sifat, fisiologi, anatomi, dan morfologi dari makhluk hidup akan berbeda. Setiap makhluk hidup memiliki gen yang sangat banyak dengan susunan yang beragam. Sehingga apabila terjadi perkawinan antar dua makhluk hidup, maka akan terjadi rekombinasi gen dan akan terbentuk susunan gen yang baru. Nah, hal inilah yang mengakibatkan terjadinya keanekaragaman gen yang makin tinggi. Keanekaragaman gen menyebabkan variasi antar gen atau istilahnya itu varietas dalam individu sejenis. Contohnya bisa kita amati misalkan pada kucing. Nah, kucing memiliki variasi warna rambut yang berbeda. Ya. Ada kucing yang bulunya itu berwarna putih, ada pula yang hitam, ada pula yang belang 3. Nah, contoh keanekaragaman gen yang lainnya misalkan pada padi ya. Padi atau dalam kurung itu adalah nama ilmiahnya. Ya, nama ilmiah itu sendiri adalah nama dalam bahasa Latin yang terdiri dari 2 kata. Nah, nama ilmiah padi ini adalah Oryza sativa. Nah, sedangkan kalau kita lihat padi itu memiliki varietas-varietas yang sangat beragam. Kita lihat ada di lingkungan sekitar kita ada padi varietas Buyung. Ada padi varietas Ceherang. Ada pula padi varietas Siam ya. Jadi sangat banyak sekali varietas-varietasnya. Nah, varietas-varietas inilah yang disebut sebagai keanekaragaman gen pada padi. Jadi padi itu sama, nama ilmiahnya itu sama, tetapi varietasnya yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies. Keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan dan hewan itu dapat diamati pada ciri-ciri fisiknya, misalkan bentuk dan ukuran tubuh, warna maupun kebiasaan hidup. Nah, keanekaragaman jenis atau spesies ini menyebabkan variasi antar individu tidak sejenis dalam satu genus atau famili yang sama. Kalau tadi keanekaragaman gen adalah variasi gen pada individu sejenis. Jadi bedakan dengan keanekaragaman jenis atau spesies ini adalah variasi antar individu tidak sejenis. Ya, jadi kamu harus bisa membedakannya. Nah, contoh keanekaragaman spesies
yang menyebabkan variasi antar jenis. Contohnya adalah dapat kita jumpai pada keluarga buah durian ya, atau famili buah durian. Contohnya di sini ada pampakin, ada lahung, dan ada durian. Nah, pampakin kalau nama ilmiahnya dikasih nama adalah Durio gotejensis. Kalau lahung Durio dulcis. Kalau durian itu sendiri adalah Durio zibitinus. Nah, itu adalah contoh-contoh dari keanekaragaman ekosistem. Nah, ekosistem merupakan interaksi antara komponen abiotik. Dalam hal ini komponen abiotik adalah komponen fisik dan komponen kimiawi lingkungan yang membentuk interaksi dengan komponen biotik atau makhluk hidup yang tinggal di lingkungan tersebut. Nah, komponen ekosistem yang beraneka ragam dan interaksi antar komponen ekosistem yang juga beraneka ragam itu akan bentuk keanekaragaman ekosistem.
Nah, keanekaragaman ekosistem itu dapat diamati pada tingkatan organisasi kehidupan yang lebih besar, misalkan adalah bioma. Nah, bioma atau biom merupakan komunitas ekologi yang formasi makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan yang menghuni wilayah yang luas. Bioma biasanya diidentifikasi atas dasar vegetasinya yang khas. Misalnya kita lihat tadi ada bioma tundra, ada hutan hujan tropis, dan hutan gugur atau hutan deciduous. Nah, ini adalah contoh dari keanekaragaman ekosistem. Tadi kita melihat ada ekosistem tundra. Tundra ini biasanya dijumpai di wilayah bumi bagian utara atau mendekati dengan kutub utara. Kemudian ada taiga. Taiga ini biasanya didominasi oleh pohon-pohon dari conifer ya. Biasanya habitatnya ini ada di daerah subtropis, adanya di Amerika Utara maupun di benua Eropa. Kemudian ada savana. Nah, savana ini adanya di sekitar daerah tropis. Misalkan kita jumpai savana ini ada di benua Amerika. Kemudian ada gurun, contohnya adalah gurun Sahara. Nah, kemudian hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis ini ekosistem yang ada di wilayah kita sendiri di Indonesia, karena wilayah kita berada di daerah tropis. Kemudian keanekaragaman hayati berdasarkan karakteristik wilayah, kita dapat menjumpai ada beberapa fauna dan flora yang khas yang hanya ditemukan di wilayah tersebut. Contohnya adalah ada komodo, itu hanya dijumpai atau dalam tanda kutip adalah endemik, dijumpai di Pulau Komodo dan Pulau Rinca di Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada Rafflesia arnoldi, ini endemik dari Pulau Sumatera, khususnya adalah dari Provinsi Bengkulu. Kemudian ada anoa dari Sulawesi, khususnya adalah Sulawesi Utara. Kemudian ada burung cendrawasih, merupakan fauna khas dari Papua. Nah, kemudian ada berdasarkan persebaran organisme, fauna di Indonesia itu terbagi atas 3. Ada fauna tipe oriental, ada fauna tipe peralihan, ada fauna tipe Australia. Nah, fauna tipe oriental ini dipengaruhi oleh fauna dari benua Asia ya. Kemudian fauna tipe Australia ini fauna yang dipengaruhi oleh fauna dari benua Australia. Nah, kita tahu bahwa fauna dari Australia ini punya ciri khas. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya adalah dia memiliki kantung. Ya, hewan mamalianya memiliki kantung, atau istilahnya itu disebut sebagai hewan marsupialia. Ya. Contohnya adalah kanguru, walabi, kemudian koala dan sebagainya. Nah, fauna di antara tipe oriental dan tipe Australia itu disebut sebagai fauna transisi. Ya, meliputi pulau yang ada di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Nah, contohnya tadi adalah komodo. Nah, Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara 2 zona biogeografi, yaitu zona oriental dan zona Australasia. Zona oriental tadi meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Nah, ciri khasnya atau hewan-hewannya yang merupakan ciri khas dari hewan-hewan benua Asia. Contohnya adalah harimau, badak, gajah, banteng, dan kera. Kemudian ada wilayah timur Indonesia, itu wilayah Maluku dan Papua. Nah, itu termasuk zona Australasia. Nah, ciri khasnya adalah hewannya memiliki kantung ya. Contohnya adalah kuskus, walabi, platypus, kanguru. Kemudian ada wilayah tengah Indonesia seperti Sulawesi dan Nusa Tenggara. Ini disebut sebagai zona peralihan antara zona oriental tadi atau zona Asia dan zona Australasia. Contohnya adalah hewannya babi rusa. Ya, demikian yang dapat disampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga kalian dapat memahami. Semangat terus. Salam, selamat pagi dan tetap
Tetap semangat dan sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat